Halo, sebelum kita memaparkan materi dan diskusi pada hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan sedikit cuplikan tentang hak asasi manusia. Enjoy! 1948 rings a bell? Oh, yes, of course. It was in the last century. Grandma and Grandpa's generation. Legend has it that there were still dinosaurs hiding in caves up in the mountains. But that is something we're really not sure of at all. Back then, everyone was recovering from the Second World War and its 70 million dead, the most devastating conflict in human history. So in 1948, to make sure such atrocities would not happen again, the search for shared values began. Why? Have people unite around a strong symbol, the Universal Declaration of Human Rights. What is less known is that it was adopted by the UN General Assembly and has become the most translated text on Earth. But what are human rights? The rights you are entitled to simply because you are a human being. In other words, everyone benefits from them from birth, without exception or distinction. The idea behind it is that these rights are like needs. They are absolutely necessary to live well. Without them, it would be the law of the jungle, and you'd risk being beheaded if your government didn't like your Facebook status. In the Declaration's 30 articles, there are the civil and political liberties, such as the right to life, the right to vote, freedom of expression, or the prohibition of slavery and torture. Rights are interdependent, indivisible, and interrelated. This means that if a right is not respected, a series of other rights won't be either. If you are homeless, you live in the streets, so you can't sleep. You get sick, you don't go to school, and won't find a job. Violation of the right to adequate housing triggers the violation of the right to rest, the right to education, the right to work, etc. These are economic, social, and cultural rights. Okay, so a great text was agreed upon, but who does what? Well, on paper, the state's mission is to take the necessary measures for the Declaration to be respected. But in reality, there are some very bad students. The Declaration is not a legislative text, it's an ideal. Its name says it all, it is a declaration. Therefore, it is not valid in a court of law. But most states have integrated human rights in their constitution, and therefore, they must guarantee them. You can defend human rights only if you know them. Everybody's role is to ensure they are respected. Collective conscience means that each and every person is responsible for everybody else's well-being. Therefore, we can all get involved, protest against injustices, and make the universal rights ideal succeed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosena Amelia Musnadi NPM 073, lalu Abigail Donda Putri Jelita NPM 083, lalu Sinta Dewi Dibrata NPM 090, dan yang terakhir Berliana Tamara Putri NPM 092. Hari ini kami akan menjelaskan dan mendiskusikan 3 pembahasan. Boleh di next slide. Untuk materi pertama adalah doktrin 3 generasi HAM, untuk materi yang kedua hak-hak negatif dan hak-hak positif, dan materi yang terakhir yaitu hak-hak substantif dan hak-hak prosedural. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membahas materi pertama yang akan dipaparkan oleh Rosena Amelia. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Abigail Donda. Pada bagian pertama, kami akan membahas mengenai doktrin 3 generasi HAM. Boleh di next. Oke, yang disebut dengan doktrin 3 generasi HAM, pada dasarnya terdiri dari yang pertama mengenai hak-hak sipil dan politik, yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga mengenai hak-hak solidaritas. Boleh di next. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ketiga doktrin tersebut? Nah, yang pertama mengenai doktrin generasi yang pertama, hak sipil dan politik, muncul pada abad 17 hingga 18. Melalui teori-teori ini, kaum reformis yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika, dan Prancis dimulai dengan filosofi politik dengan kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial. Seperti pada layar presentasi, diantaranya contoh dari hak sipil dan politik, yaitu ada hak hidup, hak keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, selanjutnya juga ada hak suaka atas penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak kebebasan dari panahan dan penangkapan sewenang-wenang,
hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukuman yang berlaku surut, dan hak yang mendapatkan proses peradilan yang adil. Selanjutnya, hak ini juga kerap disebut dengan hak negatif. Mengapa disebut dengan hak negatif? Sebab dalam prakteknya masyarakat itu terdapat campur tangan dari negara. Di dalam perwujudannya, hak di sini negara justru rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait dengan hak-hak ini. Maka dari itu, hak ini disebut juga dengan hak negatif. Mungkin boleh di next slide. Baik, selanjutnya doktrin generasi yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan bagi warganya. Baik, di antara contoh dari generasi kedua yaitu ada hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan. Selanjutnya, selain yang tertera pada layar, terdapat pula hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat. Dan pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan dan dari persamaan sosial. Hak ini juga disebut dengan hak positif sebab masyarakat ada peran aktif dan terdapat pula unsur peran aktif dari negara untuk upaya pemenuhan dari hak-hak tersebut. Boleh di next slide. Baik, doktrin yang terakhir yaitu generasi ketiga disebut juga hak solidaritas. Merupakan tuntutan dari negara-negara berkembang. Di antaranya terdapat hak mengenai pembangunan, hak mengenai perdamaian, hak atas sumber daya alam itu sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan semua hak-hak ini dianggap sebagai hak kolektif, yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Dan hak atas warisan budaya, maka dari itu disebut juga dengan hak solidaritas, karena penggabungan dari hak-hak untuk kepentingan bersama. Mungkin selanjutnya pemaparan akan dibacakan oleh rekan saya, Sinta Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rosena Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak positif dan hak negatif. Slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang hak positif dan hak negatif, alangkah baiknya kita membahas tentang apa itu hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Substansi HAM sendiri dapat dikaji dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rectitude yang menekankan pada standar perilaku atau standard of conduct, yakni apakah yang kita lakukan itu benar atau salah, sehingga mewajibkan orang untuk tunduk pada standar perilaku yang ditentukan. Dan pendekatan entitlement mengarahkan perhatian pada pemilik hak, dalam arti apakah seseorang yang memiliki hak dapat leluasa memiliki dan menggunakannya atau tidak. Dalam konteks aturan perilaku, dapat dicontohkan bahwa jika A berhak atas sesuatu, maka pihak lain berkewajiban untuk menghormati atau tidak melanggar hak dari si A tersebut. Dalam konteks kepemilikan, hak terkait dengan kewajiban penguasa atau pemerintah. Sebagai contoh, jika A berhak untuk membuat perjanjian, maka tidak berarti bahwa pihak lain wajib untuk memenuhi hak si A. Kewajiban dalam hal ini terletak pada penguasa atau pemerintah untuk mengupayakan agar seseorang memiliki hak untuk membuat perjanjian, dalam arti yang bersangkutan tidak boleh dipaksa untuk membuat suatu perjanjian atau dipaksa mengakhiri perjanjian yang dibuatnya. Hak dengan demikian berkorelasi secara timbal balik dengan kewajiban. Relasi itu dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Relasi vertikal terjalin antara manusia sebagai pemegang hak dengan negara sebagai penyandang kewajiban, sedangkan relasi horizontal terjalin di antara individu manusia. Namun demikian, relasi hak dan kewajiban dalam konteks HAM ini lebih fokus pada relasi vertikal antara manusia sebagai pemilik hak dengan negara sebagai pengemban kewajiban. Relasi hak dan kewajiban dalam HAM merupakan hubungan yang bersifat sui generis antara penyandang hak atau pihak yang berhak dengan penanggung jawab hak atau pihak yang berwajib karena suatu hak.
Hak asasi manusia adalah klaim dari rakyat atau warga negara terhadap negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi hak asasinya. Slide selanjutnya. Pengertian tersebut tersirat dalam pandangan Sieghart mengemukakan perbedaan hak asasi manusia, human rights, dengan hak pada umumnya yaitu ordinary rights. Berdasarkan dua prinsip tersebut, pertama, HAM tidak diminta, dialihkan, atau diperoleh melalui suatu tindakan atau peristiwa. HAM melekat secara universal pada seluruh manusia dalam kehidupannya berdasarkan hakikat kemanusiaannya sendiri. Dan hak itu tidak dapat dicabut. Kedua, berkaitan dengan HAM, maka kewajiban utama melekat pada negara dan otoritas publiknya, bukan pada individu. HAM secara prinsip adalah klaim terhadap otoritas publik di negara yang bersangkutan. Salah satu interpretasi hak moral yang paling penting dan berpengaruh menurut pendapat Immanuel Kant, seorang filsuf abad ke-18. Kant berpendapat bahwa masing-masing dari kita memiliki nilai atau martabat yang harus dihormati. Kant mengungkapkan ide ini di dalam prinsip moral, kemanusiaan harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai sarana. Memperlakukan seseorang hanya sebagai sarana berarti menggunakan seseorang untuk memajukan kepentingannya sendiri. Tetapi memperlakukan seseorang sebagai tujuan berarti menghormati martabat orang itu dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih bagi dirinya sendiri. Slide selanjutnya. Hak manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu hak positif negatif, hak individual, hak sosial, ketiga hak absolut. Namun dalam pembahasan ini saya akan lebih membahas lengkap tentang hak positif dan negatif. Slide selanjutnya. Yang pertama ada hak negatif. Hak dapat dibedakan atas hak positif dan hak negatif. Suatu hak berdimensi negatif jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Dalam arti, orang lain tidak boleh menghindari orang itu melakukan atau memiliki hal itu. Hak negatif itu sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menghindari seseorang untuk melaksanakan atau apa memiliki yang menjadi haknya. Contoh tentang hak negatif ini ialah hak atas kehidupan, kesehatan, atau keamanan, termasuk hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dengan orang lain. Hak mengemukakan pendapat, umpamanya, tidak berarti bahwa negara atau masyarakat harus menyediakan surat kabar atau media di mana seseorang bisa menguraikan pandangannya. Itu hanya berarti bahwa negara atau pihak lain tidak boleh menghalau orang itu untuk mengatakan atau menulis apa yang ia pikirkan. Menurut pandangan Immanuel Kant, hak-hak negatif seperti hak atas privasi, hak untuk tidak dibunuh, atau hak untuk melakukan apa yang diinginkan dengan propertinya adalah hak yang melindungi bentuk kebebasan manusia. Hak-hak ini disebut hak-hak negatif karena hak-hak tersebut merupakan tuntutan oleh satu orang yang membebankan kewajiban negatif pada semua orang lain. Kewajiban untuk tidak mencampuri kegiatan seseorang di wilayah tertentu. Hak atas privasi misalnya, membebankan kepada kita kewajiban untuk tidak mengganggu aktivitas pribadi seseorang. Hak-hak negatif dapat bersifat moral atau hukum dan dianggap termasuk hak-hak seperti hak atas kebebasan berbicara, hak milik, kebebasan dari kejahatan dan kekerasan, kebebasan beribadah, pengadilan yang adil, dan kebebasan dari perbudakan. Slide selanjutnya. Hak negatif lebih lanjut dapat dibagi atas hak aktif dan hak pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh menghindari orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang ia kehendaki atau mengatakan apa yang ia inginkan. Hak-hak aktif ini dapat disebut sebagai hak kebebasan. Selanjutnya adalah hak negatif pasif, adalah hak untuk tidak diperlakukan oleh orang lain dengan cara tertentu. Misalnya, orang mempunyai hak bahwa orang lain tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadinya, bahwa rahasianya tidak boleh dibongkar, bahwa nama baiknya tidak dicemarkan, bahwa keutuhan tubuhnya tidak diganggu, dan seterusnya. Hak-hak pasif ini biasa disebut dengan hak keamanan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada hak positif. Suatu hak berdimensi positif jika hak itu membawa konsekuensi bagi pihak lain untuk berbuat sesuatu. Misalnya hak atas makanan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan seterusnya. Diakui bahwa pembagian hak atas dimensi positif dan negatif ini tidak selalu jelas. Bertens menyatakan bahwa kadang-kadang tidak dapat dibedakan secara tajam antara hak positif dan hak negatif. Misalnya, hak atas kesehatan merupakan suatu hak negatif, bukan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang sakit yang merupakan suatu hak positif. Hak atas kesehatan dalam dimensi negatif berarti bahwa suatu pihak tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu atau membahayakan kesehatan orang, seperti merokok di tempat umum. Tapi hak atas kesehatan
kesehatan tidak semata-mata berdimensi negatif, sebab mencakup juga dimensi positif. Negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan individu dan kesehatan para warga masyarakat terhadap bahan kimia yang berbahaya, misalnya emisi industri yang kotor, berjangkitnya penyakit menular, dan sebagainya. T.L. Buchman, sebagaimana dikemukakan oleh Bartens, mengusulkan bahwa kita memandang hak seperti itu sebagai hak majemuk yang meliputi hak atas kebebasan, yaitu hak negatif, maupun hak atas pelindungan aktif oleh negara, yaitu hak positif. Slide selanjutnya. Hak negatif dikaitkan dengan hak generasi pertama, sedangkan hak positif dikaitkan dengan hak generasi kedua. Secara teori, hak negatif melarang tindakan tertentu, sedangkan hak positif mengatur atau mengharuskan tindakan tertentu. Dalam filosofi hak asasi manusia, hak positif membebankan kewajiban pada orang lain dan negara untuk melakukan hal-hal tertentu, sedangkan hak negatif hanya mewajibkan orang lain dan negara untuk menahan diri dari kegiatan tertentu. Hak positif dicirikan sebagai sosial atau ekonomi, dan termasuk hak-hak seperti hak untuk memaksa warga negara lain untuk membayar pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencantumkan hak positif dan negatif, tetapi mereka tidak mengidentifikasikannya seperti yang saya jelaskan. Konstitusi sebagian besar demokrasi liberal menjamin hak-hak negatif, tetapi tidak semua mencakup hak-hak positif. Mengapa? Karena hak positif seringkali dijamin oleh undang-undang lain dan mayoritas demokrasi liberal memberi warganya pendidikan, perawatan, kesehatan, jaminan sosial, dan tunjangan pengangguran yang didanai oleh publik. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kritik terhadap pandangan hak positif dan hak negatif. Kritikus berpendapat bahwa hak apapun dapat dibuat tampak positif atau tampak negatif tergantung pada bahasa yang digunakan untuk mendefinisikannya. Misalnya, hak untuk bebas dari kelaparan dianggap positif dengan alasan bahwa orang yang kelaparan harus diberi makanan melalui tindakan positif oleh orang lain. Tetapi di sisi lain, yang seperti yang dikatakan James Pasterba, itu dapat dengan mudah dicirikan sebagai hak orang yang kelaparan untuk tidak diganggu dalam mengambil kelebihan makanan orang lain. Di sisi lain, para kritikus menolak gagasan tentang hak-hak positif universal yang melekat dengan alasan bahwa pada kenyataannya, hak-hak tersebut akan melekat pada beberapa individu, dan individu lain akan memiliki kewajiban yang mengganggu hak negatif mereka. Misalnya, makanan berlebih tidak muncul dalam kepemilikan orang-orang tertentu, tetapi dihasilkan oleh kerja seseorang, atau dengan memperdagangkan hasil kerjanya untuk itu. Menegaskan bahwa orang lain memiliki hak positif atas makanan itu berarti menolak hak negatifnya untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Sekian pembahasan mengenai hak positif dan hak negatif. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Berliana dan Abigail. Oke, baik. Terima kasih untuk Sinta. Kemudian pada bagian yang ketiga ini, kami akan membahas hak substantif dan juga hak prosedural. Selain doktrin 3 generasi HAM serta hak negatif dan juga hak positif, terdapat juga klasifikasi lain yang diberikan oleh Roy Gregory dan juga Philip Giddings yang melanjutkan klasifikasi dari ketiga generasi HAM tersebut dalam kategori pertama yang disebut substantive rights dan juga kategori kedua yang disebut procedural rights. Yang pembagian dan penjelasannya antara lain, boleh next slide. Oke, yang pertama itu hak-hak substantif, berisi hak-hak dasar dan juga kebebasan dasar yang terdapat dalam generasi pertama, kedua, dan juga ketiga. Hak-hak generasi ketiga ini dikatakan oleh Gregory dan juga Giddings bersifat kontroversial, seperti halnya hak kolektif kelompok minoritas, hak atas pembangunan ekonomi, dan juga hak atas lingkungan yang baik. HAM menjadi sangat identik dengan hak tersebut, terutama dalam hal sipil dan juga politik seperti hak asasi generasi pertama, yaitu individual dan juga political rights. Tanpa mengabaikan kelemahan dan juga kekurangan yang faktual, pemenuhan hak-hak sipil dan juga politik ditambah dengan kepentingan politik dari penguasa baik pada tataran nasional maupun internasional.
Wajah penegakan HAM ini menjadi bias politik. Kemudian juga isu HAM seringkali dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu yang akhirnya HAM menjadi sangat berwajah berorientasi politik. Bebas lepas dari esensi dan juga sisi kemanusiaannya yang merupakan jiwa HAM, manusia harus merasakan jika manusia dimanusiakan. Boleh next slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak prosedural. Hak ini berkaitan dengan peran negara dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga melahirkan pemikiran untuk mengarustamakan pelayanan publik sebagai bagian dari HAM. Hak ini dibagi menjadi dua, yaitu hak atas administrasi yang baik dan juga hak mengajukan keluhan ataupun keberatan. Untuk hak atas administrasi yang baik menjelaskan bahwa hak ini berkenaan dengan hak untuk menerima pelayanan ataupun perlakuan yang adil dari para pejabat administrasi negara yang melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Kemudian yang kedua, untuk hak mengajukan keluhan dan juga keberatan, hak ini merupakan hak untuk didengar dan juga mendapatkan tindakan pemulihan apabila menderita kerugian akibat dari tindakan pemerintah. Kemudian boleh di next slide. Kemudian yang selanjutnya implementasi hak substantif dan juga hak prosedural. Hak-hak substantif dan juga hak-hak prosedural ini tidak akan jauh dari pembahasan mengenai pengarusutamaan pelayanan publik sebagai bagian dari HAM yang mendesak untuk dilakukan, seperti halnya pada tataran wacana maupun operasional. Dalam konteks HAM, pelayanan publik merupakan refleksi dari pemenuhan hak-hak prosedural yang wujudnya yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang baik dan juga hak untuk menyampaikan keluhan serta keberatan. Dalam pelayanan publik, HAM akan menampilkan tatanan dan juga perilaku yang sadar terhadap kewajibannya dan juga memahami hak-hak yang dimilikinya. Aparat pemerintah yang mendapatkan mandat dan juga privilege dari rakyat harus membayar melalui pelayanan yang manusiawi dan juga rakyat harus mendapat dan juga menerima tanpa adanya tekanan. Pelayanan publik ini yang manusiawi akan melahirkan HAM sebagai tatanan perilaku manusia yang memanusiakan manusia. Sekian, baik dilanjutkan oleh teman saya, Abigail. Selanjutnya mengenai implementasi hak substantif dan hak prosedural, di dalamnya juga membahas mengenai pemenuhan hak-hak prosedural yang akan mewujudkan sebuah wajah dan wijah HAM yang natural dan jauh dari kesan artifisial atau palsu dan superficial atau dangkal. Wacana HAM saat ini terkesan sangat berkarakter violence atau kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal. Penegakan HAM menjadi tumpang tindih juga dengan adanya hukum pidana. Hal tersebut mengakibatkan hampir sulit dibedakan antara pelanggaran HAM dengan tindakan kriminal yang biasa, terkhususnya lagi jika dilihat dari sanksi hukum yang diterima oleh pelanggar HAM itu sendiri. Satu-satunya hal yang dapat membedakan kedua hal tersebut hanyalah sanksi sosial dengan melekatkan predikat sebagai seorang pelanggar HAM. Pengarusutamaan pelayanan publik sebagai HAM akan menggeser wajah dan wijah HAM dari karakter violence yang awalnya itu berorientasi korban atau victim oriented dan cenderung represif. Dan hal tersebut akan menjadi berorientasi kepada penghormatan dan tanggung jawab atau respect and responsibility terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam arti luas. Boleh next slide? Baik, selanjutnya mengenai pelayanan administratif. Hak-hak prosedural yang secara konkret berwujud pelayanan administratif harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebagai prosedur birokratis yang kaku saja. Pelayanan administratif di sini harus dimaknai sebagai wujud dari penghormatan dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam arti luas yang telah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Dengan demikian, prosedur administrasi dapat memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi instrumental dan yang kedua itu merupakan fungsi non-instrumental. Secara instrumental, prosedur administrasi itu menjamin kebenaran sebuah hasil, yang oleh karena itu prosedur administrasi berguna untuk yang pertama, perlindungan hak dan kepentingan, yang di sini prosedur itu akan bertindak sebagai perisai hukum, dan yang kedua itu adalah pemajuan administrasi yang baik atau good administration, dan kualitas putusan akhir, terutama jika terdapat sebuah kekuasaan diskresi atau discretionary power. Boleh next slide?
Oke, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi non-instrumental. Secara non-instrumental berarti prosedur administrasi itu berperan dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan putusan akhir yaitu hasil. Beberapa fungsi dari non-instrumental tersebut meliputi yang pertama perlindungan martabat perorangan atau individual dignity, yang kedua pemajuan partisipasi warga negara atau hal ini dapat dikaitkan dengan demokrasi deliberasi, yang ketiga itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir perbaikan legitimasi. Boleh next slide. Selanjutnya mengenai pentingnya prosedur administrasi bagi pemenuhan hak-hak fundamental. Menurut Pons, prosedur administrasi membuat hak-hak fundamental dapat terlaksana. Selanjutnya, beliau juga mengatakan sebagai berikut. The double perspective of fundamental rights is clear. They are both procedural and substantial. From that point of view, administrative procedures are a constitutional element linked to constitutional rights. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa relasi yang menunjukkan pentingnya prosedur bagi pemenuhan hak-hak fundamental juga diperkuat kembali dan dipertegas kembali oleh sebuah putusan pengadilan. Yang misalnya yang pertama itu dapat kita lihat dari Mahkamah Konstitusi Jerman dalam perkaranya yaitu Mulheim-Karlich yang menyatakan bahwa hak-hak dasar itu harus dilindungi oleh prosedur yang berperan penting untuk menjamin efektivitas perlindungan hak-hak tersebut. Selanjutnya yang kedua juga dapat kita lihat dari Pengadilan HAM Uni Eropa dalam beberapa perkaranya yang telah diperiksa, misalnya McMichael, Buckley, dan juga Chapman. Nah, dalam hal ini mereka juga menekankan relevansi aspek prosedural untuk melindungi hak-hak dalam beberapa perkara tersebut. Salah satunya yaitu perkara Chapman menghadirkan elemen menarik lainnya, yaitu hubungan antara hak-hak dan prosedur, termasuk juga di dalamnya hak-hak sipil serta politik dan juga hak-hak sosial. Yang dalam perkara tersebut dinyatakan bahwa prosedur yang tidak adil atau curang dapat melanggar hak sosial juga. Boleh next slide? Baik, untuk diskusi untuk pemaparan materi dari ketiga materi tersebut telah terselesaikan. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya. Baik, saya Berliana izin bertanya kepada Rosana Amelia, bagaimanakah kedudukan HAM pada era reformasi di Indonesia? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Amel. Oke, baik, terima kasih kepada Berliana atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana kedudukan HAM pada masa era reformasi di Indonesia. Pada dasarnya terdapat 4 pilar utama terkait dengan pembangunan HAM di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM, diseminisasi dan pendidikan HAM, pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas, dan yang terakhir pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan di Indonesia. Mungkin terkait dengan era reformasi ini dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie yang sangat terbuka dengan tuntutan reformasi. Dalam proses amandemen konstitusi, Presiden B.J. Habibie sudah terlebih dahulu mengajukan rancangan undang-undang hak asasi manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Sinta Dewi. Selanjutnya, dalam undang-undang ini, maka hak-hak yang dijamin dalam undang-undang ini mencakup yaitu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, atau masyarakat adat. Selanjutnya, terkait undang-undang ini mengatur juga terkait dengan kewajiban
asasi manusia, diantaranya itu yang pertama, setiap orang di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia atau mungkin sudah diratifikasi oleh Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, moral, etika, tata tertib, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah di sini untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan dari HAM orang-orang tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, dalam menjalankan hak kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan demokratis. Kira-kira seperti itu gambaran terkait HAM di era reformasi di Indonesia. Semoga cukup menjawab pertanyaan Berliana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amel. Jawabannya sudah cukup menjawab. Baik, mungkin saya izin bertanya kepada Sinta. Pertanyaannya itu bagaimana dalam perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dipandang sebagai hak negatif, yang dalam penjelasan itu dikatakan seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Yang hal ini itu dalam artiannya orang lain tidak boleh menghindari orang itu melakukan atau memiliki hal itu. Dan di Indonesia dalam era pandemi COVID-19 ini cukup banyak konflik mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terkait juga dengan pembatasan kegiatan KBB. Yang ingin saya tanyakan ini adalah apakah dari sisi HAM itu sebenarnya memperbolehkan tindakan tersebut atau tidak? Mungkin pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Abigail atas pertanyaannya. Namun mohon maaf koreksi jika saya ada kesalahan mengenai pertanyaan dari Abigail tersebut. Kebebasan warga negara untuk memilih agama dan keyakinan merupakan pemenuhan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Dalam prinsip dan norma KBB, kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh aturan hukum. Pembatasan hanya dimungkinkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Lebih lanjut lagi, pembatasan tersebut dibuat sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Di sini mengenai pertanyaan tentang pembatasan hanya dilakukan hanya ketika dibutuhkan. Contohnya dalam pembatasan beribadah dalam penanganan COVID-19 dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kita tahu. Pembatasan dilakukan bukan untuk mendiskriminasi komunitas agama atau keyakinan tertentu seperti yang dilakukan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap KBB ini, bahwa dalam mencegah potensi pelanggaran oleh aparat penegak hukum, di sini Komnas HAM telah memiliki MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait program pelatihan polisi berbasis HAM atau PBH. PBH ini adalah program preventif yang dibentuk Komnas HAM dan Polri. Jadi untuk dalam kasus pandemi COVID-19 ini, pembatasan itu diperbolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia, yaitu hak negatif. Mungkin sekian jawaban dari saya, Abigail. Baik, terima kasih Sinta atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat komprehensif. Oke, selanjutnya mungkin saya izin bertanya kepada Berliana terkait dengan pemaparan presentasinya tadi, sempat dimention mengenai hak-hak dalam generasi ketiga itu dikatakan bersifat kontroversial. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kontroversial di sini itu kenapa dan karena apa disebut kontroversial? Mungkin dari saya cukup. Oke, baik. Untuk Amel, pertanyaannya terima kasih. Saya akan berusaha untuk menjawab, namun mohon maaf apabila kurang memuaskan. Jadi, di antara hak generasi ketiga ini yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang, terdapat beberapa hak di mata negara-negara Barat yang agak kontroversial. Hak-hak ini dianggap kurang pas jika dirumuskan sebagai hak asasi. Mengapa? Karena akan dianggap sah jika terjawab dan dengan memuaskan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut.
siapa pemegang hak tersebut, individu ataupun negara. Kemudian juga siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, individu, kelompok, ataupun negara, dan bagaimana juga mekanisme pelaksanaannya. Pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak generasi ketika itu. Tetapi dari tuntutannya jelas bahwa hak-hak semacam itu jika memang bisa disebut sebagai hak akan bergantung pada kerjasama internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara. Seperti itu, Amel. Mungkin apakah cukup menjawab? Terima kasih Berliana atas jawabannya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa di sini terdapat kerancuan karena kurang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin saya ingin bertanya kepada Abigail terkait pemaparan yang tadi sudah dijelaskan. Terkait dengan pelayanan publik menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 itu, selain memuat fungsi ketertiban dan keamanan, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, apakah ada fungsi lain yang wajib dijalankan oleh suatu negara? Dan dari mana dapat terlihat penjaminan dari negara kepada masyarakat tersebut selain di dalam pengaturan Undang-Undang Dasar 1945? Mungkin pertanyaan saya, sekian. Baik, terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Mungkin saya di sini akan izin menjawab, tetapi mohon koreksi apabila saya ada salah-salah kata juga dalam menjawabnya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya di inti dari pertanyaan itu mengenai dengan pelayanan publik ya, Sin, selain dalam sistem Undang-Undang 1945. Oke, jadi fungsi pelayanan publik negara atau pemerintah itu jika dilihat menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya hal tersebut merupakan asas dan kaidah konstitusional. Selain memuat fungsi ketertiban dan keamanan yang tadi juga sudah Sinta sebutkan mengenai melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, negara itu juga wajib menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yakni seperti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial seperti yang sudah kita ketahui. Nah, meskipun Undang-Undang 1945 ini hanya mengatur sebagian hak-hak prosedural, yakni hak memperoleh informasi, namun negara atau pemerintah itu menjamin hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan publik tersebut. Yang hal ini itu antara lain dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mengenai keterbukaan informasi publik. Lalu bisa kita lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam undang-undang tersebut yang telah saya sebutkan tadi, salah satunya itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mengatur mengenai beberapa tujuan yang memperlihatkan adanya jaminan atas beberapa hak prosedural. Misalnya, masyarakat itu mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Nah, selanjutnya dalam pasal 2 juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu menyatakan bahwa pembentukan undang-undang ini itu adalah memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara. Mungkin jawaban dari pertanyaan Sinta seperti itu, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Abigail untuk jawabannya sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Sinta. Baik, sekian pemaparan materi dan diskusi kami hari ini terkait dengan doktrin 3 generasi HAM, hak-hak positif dan negatif, serta hak-hak substantif dan prosedural. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.